Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep pemikiran dan tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr, yang mana kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Rahel Inafati Zikra, Aspirani, Mitsla Hasnul Atika, dan Muhammad Awaluddin. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut poin-poin yang akan dipaparkan nanti, yakni latar belakang, biografi Sayyid Hasan Nasr, filsafat perennialisme menurut Sayyid Hasan Nasr, yang keempat ada tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah sejarah pemikiran Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Mubarak Taswin. Masuk ke latar belakang, saya sendiri yang akan membacakan latar belakangnya, yakni tasawuf telah menjadi ikon masyarakat modern di abad ke-21 yang kini tertindas oleh problematika kehidupan yang kompleks. Tasawuf diperlukan karena menawarkan ketenangan spiritual yang dapat menenangkan kondisi psikologis seseorang yang merupakan kedamaian batin yang telah menjadi impian semua orang untuk dapat menikmati hidup secara normal. Anggapan memiliki jabatan, kekayaan, karir, rumah mewah, dan kendaraan bagus yang bisa membuat seseorang bahagia dan tentram kini mulai luntur. Orang-orang sekarang mulai menemukan perbaikan batin, ketaatan, pemurnian spiritual, dan mulai mengembangkan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu akan membawa mereka pada kehidupan dan kebahagiaan yang bermakna. Ajaran tasawuf berfungsi sebagai langkah mendidik masyarakat modern untuk mendapatkan pencerahan batin dan terbebas dari kendala kehidupan dan nafsu duniawi. Pengajarannya tidak menitik beratkan pada aspek teoretis, tetapi lebih pada praktik dengan menghubungkan aspek-aspek syariah, tarekat, hakikat, kemakrifat, dan menghubungkan aspek fisik dan mental untuk merasakan esensi ibadah dengan sempurna. Sayyid Hasan Nasr menghadirkan wajah tasawuf tidak dalam posisi yang inklusif dan ekstrim, melainkan sebuah humble, humanis, moderat, dan proporsional yang lebih sociable. Ini bertujuan untuk membawa orang ke perjalanan hidup yang seimbang dan adil. Karakter sosial harus dibangun untuk menciptakan dimensi kerukunan hidup antar sesama orang-orang. Sayyid Hasan Nasr menggunakan pendekatan ini dalam mengindoktrinasi ruh tasawuf di tengah-tengah masyarakat, mengingat tasawuf bagi masyarakat modern tidak dapat dirancang dengan pendekatan klasik, yang artinya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga dapat diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ajaran tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr harus mensinergikan aspek moral, spiritual, dan sosial masyarakat sehingga orientasinya tidak hanya terbatas pada aspek spiritual. Mengingat bahwa tasawuf tidak hanya fokus pada pembinaan spiritual antara hamba dengan Tuhan, tetapi lebih dari itu menghadirkan Allah dalam setiap tindakan dengan senantiasa menginternalisasi sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang mereka katakan berperilaku pikirkan untuk tidak pergi dari namanya asma yang akan menumbuhkan kebangsawanan, keluhuran akal budi, dan ketajaman tanggung jawab mereka sebagai makhluk sosial. Titik temu antara ketiga aspek tersebut merupakan tujuan dari ajaran tasawuf Sayyid Hasan Nasr. Dan melalui makalah ini kami akan mencoba menganalisis pemikiran Sayyid Hasan Nasr dengan menilik terlebih dahulu biografi Sayyid Hasan Nasr, dan juga akan membahas topik inti terkait filsafat perennialisme menurut Sayyid Hasan Nasr dan tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr itu sendiri. Adapun biografi Sayyid Hasan Nasr akan dilanjutkan oleh saudari Aspirani. Baik, selanjutnya biografi Sayyid Husain Nasr. Sayyid Husain Nasr lahir pada tanggal 7 April 1933. Ia adalah Profesor Studi Islam Universitas Iran di Universitas George Washington, dan dia adalah seorang filosofi Islam terkemuka, dan dia adalah penulis banyak buku dan artikel ilmiah. Selanjutnya asal-usul.
Nars lahir pada tahun 1933 di selatan tengah Teheran dari pasangan Sayyid Waliallah yang adalah dokter keluarga kerajaan Persia dan salah satu pendiri pendidikan modern di Iran. Orang tuanya berasal dari Kazan. Dia adalah keturunan Sheikh Fazlullah Nauri dari pihak ibunya dan merupakan sepupu dari filsuf Iran Ramin Jahanbeglov dan ayah dari akademisi Amerika Vali Nars. Ia adalah seorang ahli terkemuka tentang Islam politik. Selanjutnya pendidikan. Nars bersekolah di SMA Firuz Bahram di Teheran sebelum dikirim ke Amerika Serikat untuk pendidikan pada usia 13 tahun. Di Amerika Serikat, Nars pertama kali bersekolah di Purdue, sekolah di Houston, New Jersey, lulus pada tahun 1950. Selanjutnya, beasiswa yang ditawarkan oleh MTI dalam bidang fisika membuatnya menjadi sarjana Iran pertama yang kuliah di universitas itu. Setelah lulus dari MIT, Nars memperoleh gelar master di bidang geologi dan geofisika pada tahun 1956. Kemudian kembalinya ke Iran. Sayyid Hussein Nars memulai karir mengajarnya pada tahun 1959 ketika dia masih mahasiswa doktoral muda di Universitas Harvard. Setelah Harvard, Nars kembali ke Iran sebagai profesor di Universitas Teheran dan kemudian dia di Universitas Aryamen, di mana ia diangkat sebagai presiden pada tahun 1972. Selanjutnya kembali ke Amerika Serikat. Sekembalinya dari Barat, Nars mengambil posisi di University of Edinburgh, Temple Universities, dan sejak pada tahun 1984 dia berada di The George Washington University, di mana dia sekarang menjadi profesor penuh waktu di Universitas Studi Islam. Adapun penghargaan dan penghormatan yang didapat, yaitu pada tahun 2000, sebuah volume dikhususnya untuknya di Library of Living Philosophies dan penghargaan agama dan Saint Template, Muslim pertama dan sarjana non-barat pertama yang menyampaikan kuliah Gifford yang bergensi. Doktor Kehormatan University Uppsala, dia dinominasikan dan memenangkan penghargaan Yayasan Raja Faisal, tetapi hadiahnya ditarik setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang Syiah. Selanjutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Awaluddin. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Filsafat perennialisme menurut Syekh Hussein Nasr. Menurut Syekh Hussein Nasr, setiap agama yang benar berusaha untuk menyampaikan keesaan Tuhan dan aspek realitasnya yang tak terbatas. Beberapa dari mereka menekankan beberapa elemen, terutama ajaran Islam yang berusaha menunjukkan dan menggambarkan seluruh karakter Tuhan kepada manusia agar bahasa manusia dapat memahaminya. Pemikiran yang mempengaruhi Nasr pada dasarnya merupakan pandangan filsafat perennial. Tokoh yang paling berpengaruh ialah Fridtjof Schuon, seorang perennialis sebagai peletak dasar pemahaman ekstorik dan esoterik Islam. Nasr mengagumi karya dari Schuon yang memiliki judul Islam and Perennialist Philosophy. Apa yang kemudian dimaksud oleh Nasr dalam filsafat perennial pada dasarnya kearifan tradisional dalam Islam itu sendiri. Nasr berpendapat bahwa manusia modern lupa siapa dia sebenarnya karena manusia modern hidup di pinggir lingkaran eksistensinya, dalam arti bahwa ia hanya dapat mendapatkan pengetahuan tentang dunia yang dimana itu dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat dangkal dan kuantitatif secara berubah-ubah. Adanya titik temu dari pandangan Syekh Hussein Nasr tentang sains dan agama dengan pendekatan filosofis yang sebagaimana dikemukakan religions perennials atau filosofi perennials dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan agama dan filsafat perennial. Inti dari agama dan filsafat perennial adalah bahwa adanya sesuatu yang abadi dalam agama, yang dimana dengan keabadiannya membentuk kajian filosofis serta dengan
keabadiannya menjadikan kajian sistematis dan ilmiah. Kebangkitan sains Islam pada abad Renaissance Islam pada masa dinasti Abbasiyah secara filosofis, kita dapat melihat apa yang terjadi ketika dunia Islam dan keemasannya. Orang Eropa mengalami kegelapan dan kemunduran setelah mengalami kemajuan yang diakibatkan alam pikir mereka cenderung mengarah pada profanistik. Nasr bisa dikatakan tergolong sebagai pemikir yang sangat tajam dalam mengkritis pemikiran sains barat modern. Beliau mengkritik sains modern sebab pertama, pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keturunan alam. Alam sudah dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Kedua, alam digambarkan secara mekanistik seperti mesin yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang memunculkan masyarakat industri modern dan kapitalisme. Ketiga, rasionalisme dan empirisme. Keempat, warisan dualisme Descartes yang mengandaikan pemisahan antara subjek yang mengetahui dan yang diketahui. Kelima, ekspolitas alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Adapun tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr akan dilanjutkan oleh Saudari Mitslah Hasmalatika. Baik, terima kasih. Langsung saja, tasawuf menurut saya Hussein Nasr. Sebagai seorang muslim, sudah dipastikan bahwa Nasr ini memberikan perhatian lebih besar akan ajaran Islam, yang menurutnya mempunyai cara yang unik dalam membicarakan aspek spiritual. Tatanan ciptaan, yaitu manusia, dapat ditandai dengan jejak Islam yang mempunyai istilah yang khas yang berhubungan dengan persoalan spiritual itu sendiri, yaitu tasawuf. Tasawuf ialah aspek ajaran Islam yang paling umum dan merupakan puncak esensi spiritual Islam. Sebagai sebuah puncak esensi spiritual serta jantung ajaran Islam, tasawuf menurut Nasr ini seperti jiwa yang menghidupkan tubuh. Ajaran tasawuf di dalam tradisi Islam hadir untuk menjawab pertanyaan yang esensial, dasar mengenai siapa kita, dan melalui jawaban ini akan memberikan sebuah panduan untuk kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan spiritual, lalu pada akhirnya mengantarkan kepada pembebasan dan kekangan semua batasan. Yang pertama, ada tasawuf sebagai alternatif pembebasan manusia modern. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tasawuf selalu menjadi persoalan menarik dalam bidang kajian pemikiran Islam yang tidak pernah habis untuk dikaji juga dipelajari. Bisa kita melihat contoh pada Imam Al-Ghazali yang mengakhiri petualangan intelektualnya disebabkan dalam tasawuf beliau menemukan obat dari penyakitnya. Di dalam tasawuf, ia merasakan yang namanya ketenangan batin dan kebahagiaan yang selama ini ia tidak dapat temukan dalam berbagai disiplin ilmu yang lain seperti filsafat dan teologi. Dalam tasawuf dinyatakan bahwa dengan pengalaman batin suatu pengetahuan tertinggi itu dapat dicapai dan bukan melalui metode rasio ataupun data yang diberikan oleh indrawi. Dengan demikian, menurut Nasr, jika manusia modern ini mengakhiri kekeliruan berpikir dan kesesatan yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, lantaran semakin disingkirkannya dimensi keilahian dalam jiwa, maka dengan begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, pandangan serta sikap hidup keagamaan harus dihidupkan kembali dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Nasr memilih tasawuf sebagai sebuah alternatif kepada manusia modern yang telah dihinggapi kehampaan spiritual dalam jiwanya dengan melakukan amalan-amalan tasawuf. Bahkan ia merupakan bagian integral dari cara pandangnya terhadap masalah yang ada di dunia modern saat ini. Karena di dalam Islam, tasawuf ibarat jantung sebagai bagian inti dari pewahyuan Islam. Yang kedua, ada tawaran tasawuf bagi kebutuhan spiritual manusia modern. Nasr menyatakan bahwa tasawuf dapat memberikan sumbangan alternatif akan kebutuhan spiritual manusia modern dengan cara manusia harus kembali pada agama utamanya Islam. Mengapa demikian? Karena hampir semua ajaran Islam berisi tentang hal yang sifatnya metafisis dan diagnostis murni, terutama yang ada dalam bidang tasawuf ini. Hal ini bisa memberikan jawaban akan kebutuhan intelektual manusia modern saat ini, serta dengan hadirnya dimensi spiritual dapat memadamkan kehausan manusia dalam mencari Tuhan. Ajaran tasawuf bagi Nasr memiliki tempat bagi masyarakat barat modern karena mereka mulai merasakan kekeringan dan kehampaan spiritual dalam batin, serta saat ini usaha pemenuhan di mata Nasr semakin membesar. Maka dengan begitu, tasawuf menurut Nasr perlu disosialisasikan kepada manusia modern. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi beberapa pembahasan terkait filsafat perennialisme dan tasawuf menurut Sayyid Hasan Nasr. Adapun kesimpulan dari makalah kami yakni
Nasr berpendapat bahwa filsafat abadi terletak di jantung semua tradisi agama yang diwahyukan. Adapun argumen yang mendasari asumsi ini adalah yang mana di dunia yang didominasi oleh kekuatan teknologi, komunikasi, dan peningkatan pesat dalam transmisi pengetahuan dan informasi, batas-batas agama telah dilanggar. Dengan demikian, seseorang dipaksa untuk mengakui tidak hanya keabsahan agama atau sistem kepercayaannya sendiri, tapi juga untuk bersikap toleran dan terbuka terhadap kebenaran yang diungkapkan oleh agama lain. Ajaran Sayyid Hussein Nasr tentang tasawuf menunjukkan bahwa orang seharusnya menjalani hidup mereka dengan roh-roh ilahi untuk bebas dari gangguan alam, materialisme, dan hedonisme. Roh suci ini akan membentuk kekuatan spiritual dalam jiwa manusia sehingga konektivitas antara hamba dan Tuhan akan selalu terjaga. Akhirnya manusia dapat dibebaskan dari kekosongan spiritual. Neo-Sufisme Nasr tidak mengajak manusia untuk meninggalkan dunia sepenuhnya dan hidup dalam keterasingan atau uzlah, namun tetap aktif menjalani dunia dan proaktif dalam isu-isu sosial dan komitmen untuk melestarikan alam atau lingkungan sehingga fungsi manusia sebagai hamba Allah dan wakilnya dapat terwujud dengan baik. Ajaran Sayyid Hasan Nasr tentang tasawuf juga mengedepankan konsep keseimbangan dan moderasi antara dunia dan akhirat, syariah dan hakikat, individu dan sosial, hablum minallah dan hablum minannas, dan hablum minal alam, rohani dan materi. Kemudian ajaran tasawufnya berorientasi pada ketuhanan, insania dan amiyah, aspek yang diwakili oleh spiritualitas ilahiyah, akhlak insaniyah, dan sosial amiyah sehingga melahirkan seorang saleh dengan karakter seperti itu. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.